Halo Sobat Biologi, selamat datang di channel aku. Jadi kali ini aku bakal ngebahas mengenai ekosistem laut dan keunikan hewan-hewan laut. Ikuti keseruannya yuk. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ekosistem laut? Jadi, ekosistem laut merupakan salah satu jenis ekosistem yang ada di bumi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekosistem adalah komunitas dan keanekaragaman lingkungan yang berfungsi sebagai satu kesatuan ekologis di alam. Ekosistem juga dipahami sebagai ekosistem yang dihasilkan dari hubungan timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Ekosistem dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ekosistem laut dan ekosistem darat. Tapi kali ini kita bakal ngebahas mengenai ekosistem laut aja. Jadi, ekosistem laut itu mencakup lebih dari 2/3 permukaan bumi atau sekitar 71%. Ekosistem laut menjadi perhatian banyak orang karena jangkauannya yang luas dan potensinya yang sangat besar. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan laut dan pulaunya. Berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia merupakan rumah bagi 8.500 spesies ikan, 5.500 spesies alga, dan 950 spesies terumbu karang. Tidak mengherankan jika Indonesia memiliki biodiversitas laut terbesar di dunia. Biodiversitas adalah sebuah kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Ekosistem laut dikenal karena kelimpahan mineralnya. Ekosistem laut juga terbentuk oleh interaksi antara organisme dan lingkungannya di lautan. Ekosistem ini memiliki banyak keunggulan seperti tempat penelitian, tempat wisata, sumber makanan dan minuman, pengendali banjir, dan tempat berkembang biak biota laut. Ekosistem laut dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan intensitas sinar matahari di lautan dan kedalaman air. Berdasarkan intensitas cahaya matahari ke dalam lautan dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, daerah fotik, yaitu daerah laut yang masih dapat ditembus cahaya matahari dan kedalaman maksimum 200 meter. Yang kedua, daerah twilight, yaitu daerah remang-remang yang tidak efektif untuk kegiatan fotosintesis dan kedalaman antara 200 sampai dengan 2000 meter. Dan yang ketiga, daerah afotik, yaitu daerah yang tidak tembus cahaya matahari dan gelap sepanjang masa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri ekosistem laut. Ciri-ciri ekosistem laut yang paling menonjol adalah salinitasnya yang tinggi. Namun, ini bukan satu-satunya fitur yang membedakan ekosistem laut dari ekosistem lainnya. Secara umum, ciri-ciri ekosistem laut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan suhu. Ciri-ciri utama ekosistem laut adalah adanya perbedaan suhu. Di air laut, suhu airnya umumnya lebih hangat di permukaan dan lebih dingin di kedalaman. Yang kedua, salinitas tinggi. Ciri-ciri ekosistem laut selanjutnya adalah adanya salinitas yang tinggi. Salinitas adalah jumlah garam dalam air. Ada fakta menarik terkait tingginya salinitas di perairan dekat Khatulistiwa dan sebaliknya. Perairan yang lebih dekat dengan ekuator memiliki salinitas yang lebih tinggi daripada perairan yang lebih jauh dari ekuator. Yang ketiga, tahan terhadap iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca tidak berpengaruh nyata pada perairan laut. Hal ini dikarenakan hewan laut dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan suhu. Dan yang keempat, NaCl mendominasi. Ciri ekosistem laut selanjutnya adalah dominasi NaCl yang bisa mencapai 75%. NaCl adalah natrium klorida atau garam meja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam ditemukan di laut dalam yang gelap dan parit di mana sinar matahari tidak mencapai ke dalamnya. Di dalam ekosistem laut dalam tidak ada ditemukannya produsen. Organisme utama yaitu predator dan ikan memiliki fosfor yang menutupi kulitnya untuk bersinar dalam gelap. Yang kedua, ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ditemukan di perairan dangkal dan transparan. Organisme yang menghuni ekosistem ini antara lain hewan karang seperti Coleonterata, bunga karang atau sponge, moluska, kerang dan siput, bintang laut, ikan, dan alga. Salah satu ekosistem terumbu karang paling terkenal di Indonesia adalah Taman Nasional Bawah Laut Bunaken. Yang ketiga, ekosistem muara. Ekosistem muara ditemukan di daerah di mana air laut dan air sungai bercampur. Salinitas air muara lebih rendah dari air laut tetapi lebih tinggi dari air tawar, sekitar 5 sampai dengan 25 ppm. Ekosistem khas ditemukan di muara termasuk padang lamun dan hutan bakau.
Yang keempat, padang lamun. Padang lamun merupakan habitat pesisir yang sebagian besar tertutup oleh lamun. Tumbuhan ini memiliki rimpang dan serabut akar, batang, daun, bunga, dan ada juga yang berbuah. Lamun berbeda dari alga karena memiliki sistem reproduksi dan pertumbuhan yang unik. Lamun menyebar saat rimpang mengembang, membentuk dataran berumput di dalam air. Spesies lamun termasuk rajungan atau Portunus pelagisus, udang, dan penyu. Yang kelima, ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem ini didominasi oleh mangrove, kayu bakar, dan bogem. Tumbuhan mangrove memiliki akar yang kuat dan padat untuk bertahan hidup di lingkungan berlumpur yang mudah terguncang oleh air laut. Akar pernapasannya berfungsi untuk menyerap oksigen langsung dari udara. Tumbuhan mangrove memiliki buah yang berkecambah dengan biji vivipar dan memiliki akar yang panjang di dalam buah yang tumbuh dengan cepat walaupun dijatuhkan ke dalam lumpur. Hewan yang menghuni ekosistem ini antara lain burung, buaya, ikan, biawak, remis, siput, kepiting, dan udang. Hutan mangrove banyak terdapat di pesisir pantai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Bali, dan Sumbawa. Yang ketujuh, ekosistem pantai berpasir. Ekosistem pantai berpasir terdiri dari hamparan pasir yang terus-terus terkena gelombang air laut. Di tempat ini, angin kencang di siang hari dan matahari terik. Vegetasi atau tanaman utama adalah lapisan paskapel dan Barringtonia. Kemudian yang terakhir, ekosistem pantai batu. Seperti namanya, ekosistem pantai batu terdiri dari banyak batu besar dan batu kecil. Organisme utama adalah ganggang coklat, ganggang merah, siput, kerang, kepiting, dan burung. Ekosistem ini terbentang hingga pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kehidupan bawah laut selalu bisa membuat kita takjub. Jumlah spesies hewan yang menghuni lautan saja luar biasa banyaknya. National Geographic menyebut bahwa perkiraan ilmuwan saat ini adalah 1 juta spesies. Namun, mengingat baru sedikit bagian lautan yang sudah dijelajahi manusia, kemungkinan besar jumlah aslinya jauh lebih banyak lagi. Dari sekian banyak spesies tersebut, ada banyak pula keunikan luar biasa yang bisa kita temukan dari hewan laut. Ini dia 7 keunikan diantaranya yang mungkin belum kamu ketahui. Yang pertama, ubur-ubur bisa menguap. Nah, kamu baru tahu kan? Kalau ubur-ubur juga bisa menguap loh, tetapi menguap bukan karena mengantuk. Ubur-ubur menguap ke udara sebagaimana air yang dipanaskan. Yap, benar sekali. Laman Trihager menyebut bahwa jika seekor ubur-ubur tersapu ke pantai dan terjebur matahari, dalam beberapa jam tubuhnya akan lenyap ke udara. Loh, kok bisa? Itu karena sekitar 98% tubuh ubur-ubur terdiri dari air. Yang kedua, bintang laut tidak punya otak dan darah. Selain ubur-ubur, masih banyak hewan lain yang ternyata sangat sederhana dan gak punya organ-organ vital yang dimiliki seperti hewan lain loh, misalnya bintang laut. Yang menurut laman Visit Sea Life, mereka ternyata gak punya otak dan darah. Wow, kok bisa sih? Tanpa otak, bintang laut masih bisa menanggapi rangsang dari lingkungan karena punya sistem saraf yang cukup kompleks. Sementara itu, fungsi darah untuk mengalirkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh mereka ternyata digantikan oleh zat yang tak terduga, yaitu air laut. Yap, benar sekali. Tubuh bintang laut menggunakan air laut untuk mengantarkan nutrisi ke organ-organ tubuhnya supaya berfungsi dengan baik karena jumlah air laut di sekitar mereka sangat banyak dan mereka nggak mungkin kehabisan dong. Yang ketiga, kuda laut nggak punya gigi dan perut. Nah, kamu baru tahu juga kan kalau kuda laut nggak punya gigi dan perut? Nah, kuda laut ini memiliki organ-organ yang lebih kompleks daripada bintang laut. Namun, ternyata mereka juga nggak punya beberapa bagian tubuh tertentu seperti gigi dan perut. Dilansir dari One Kind Planet, makanan masuk melalui sistem pencernaan mereka dengan sangat cepat sehingga mereka harus makan nyaris setiap saat supaya bisa tetap hidup. Yang keempat, tiram bisa mengubah-ubah jenis kelaminnya sesuka hati. Loh, kok bisa? Jadi, ada banyak hewan yang memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelamin. Akan tetapi, tiram bisa dibilang salah satu yang paling ekstrim. Laman Fox menyebutkan bahwa tiram bisa mengubah jenis kelaminnya dari satu ke yang lain, lalu kembali ke jenis kelamin semula. Tiram bisa berganti kelamin hingga beberapa kali seumur hidupnya. Mereka bahkan bisa memiliki 2 kelamin sekaligus pada satu waktu yang sama. Semuanya bergantung kondisi yang paling cocok untuk menghasilkan keturunan. Yang kelima, ikan sungut ganda betina puluhan kali lebih besar dibanding si jantan. Dalam dunia hewan, umum terjadi dimorfisme seksual, yaitu perbedaan tampilan antara jantan dan betina.
Beberapa hewan memiliki perbedaan berupa ukuran betina yang lebih besar dibanding jantannya. Biasanya, perbedaan ukuran itu tidak terlalu signifikan, tetapi bagi ikan sungut ganda spesies Photocorynus spiniceps, perbedaannya sangat ekstrim. Bagaimana tidak, Life Science melaporkan bahwa ikan sungut ganda betina berukuran sekitar 60 kali lebih besar dan 500 kali lipat lebih berat dibanding si jantan. Seperti yang bisa dilihat bersama, bahwasannya ikan sungut betina memang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada si jantan. Namun, si jantan pun hanya menghabiskan hidupnya sebagai parasit yang menempel dan menyerap sari-sari makanan dari tubuh si betina. Saking kecilnya, kadang bisa ada 8 ekor jantan yang menempel pada tubuh satu betina loh. Wah, ngeri banget ya. Jadi, tugas si jantan ini sendiri hanyalah memasuk betinanya dengan sperma untuk menghasilkan telur. Yang keenam, gurita kadang memakan tentakelnya sendiri hingga mati. Wah, serem banget ya. Jadi, gurita ini diketahui bisa melakukan kanibalisme alias memakan sesama gurita. Namun, praktik kanibal mereka ternyata nggak hanya terbatas pada gurita lain. Mental Floss menyebut bahwa gurita kadang akan memakan tentakelnya sendiri dengan akibat yang bisa fatal, yaitu kematian. Stres dan kebosanan sempat dikira sebagai penyebabnya, namun mencoba menghilangkan stres dan kebosanan mereka ternyata tidak membawa pengaruh apa-apa. Oleh sebab itu, ilmuwan menduga bahwa perilaku itu disebabkan oleh semacam penyakit yang menyerang sistem saraf mereka. Dan yang terakhir dan yang ketujuh, paus sperma adalah hewan dengan suara terkeras di dunia. Wah, ternyata hewan dengan suara terkeras di dunia adalah paus sperma ya. Jadi, hewan dengan suara terkeras di dunia adalah hewan penghuni lautan. Namun, predikat itu bukan dimiliki oleh paus biru, meskipun mereka adalah hewan terbesar di dunia. Hewan tersebut adalah paus sperma. Laman BBC melaporkan bahwa paus sperma bisa menghasilkan suara berkekuatan 230 desibel. Sebagai informasi, suara 120 desibel sudah bisa membuat alat pendengaran kita terluka, sedangkan suara peluncuran roket saja hanya mencapai 180 desibel. Jadi kebayang dong sekeras apa suara paus sperma itu. Nah, itu tadi 7 fakta yang menakjubkan mengenai hewan laut dan berbagai jenis hewan laut yang ada di dunia. Karena sebagian kehidupan laut belum dijelajahi oleh dunia, maka pasti masih banyak fakta-fakta lain yang nantinya akan terkuak setelah dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ekosistem laut dan keunikan hewan-hewan yang ada di laut. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video.